مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meneruskan pengajian yang kemarin bersama, mari kita niatkan dengan baik pengajian ini semoga menjadi tambahan amal kebaikan kita, ibadah kita, dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kita bahas pilar Islam. Lanjutan pada kesempatan kali ini adalah ketika seseorang sudah menjadi muslim, dalam kemusliman itu ada terminologi haddut taklif atau mukallaf. Mukallaf itu artinya adalah orang yang diperdi bahasanya atau diperintah, dikenakan kewajiban. Nah, haddut taklif itu atau mukallaf itu secara umum bisa dipahami orang yang beragama Islam, kemudian berakal sehat, kemudian yang ketiga baligh. Baligh itu ya sampai pada batasan mukallaf itu. Ada beberapa kriteria. Yang pertama, kalau untuk laki-laki, untuk pria itu umur 15 tahun atau sudah pernah ihtilam. Ihtilam artinya sudah pernah mimpi dalam tidurnya, kemudian inzal, mengeluarkan sperma. Secara umum itu. Kalau untuk perempuan umur 11 tahun atau sudah menstruasi, karena ada perempuan yang belum 11 tahun sudah menstruasi. Secara umum itu batasan-batasan mukallaf. Nah, ketika seseorang itu sudah mukallaf, sudah sampai kepada batas di mana dia memperoleh kewajiban dari Allah dan Rasulullah, maka ada 3 hal yang perlu dipahami, di mana 3 hal ini merupakan garis besar atau pembagian keilmuan dalam syariat Islam itu sendiri. Yang pertama adalah usuluddin, membahas tentang keimanan. Yang kedua adalah ilmu fikih, yang membahas tentang ibadah, muamalah, munakahah, jinayah, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf atau ilmu akhlak yang lebih condong kepada pembenahan hati, sehingga niat amal ibadah kita akan menjadi baik, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu ungkapan ulama, ini masyhur, yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatu ma yusahhihu i'tiqadahum fi ilmi usuliddin wa ma'rifatu ma yusahhihu fi ibadatihim wa yusamma ilmal fiqhi wa ma'rifatu ma yusfi fi qulubihim wa ma yukaddiru minas sifatil mahmudah wal madmumah wa yusamma ilmu tasawuf. Pendapat ulama ini
menjelaskan bahwa setiap mukallaf, artinya orang yang beragama Islam, berakal sehat dan balik atau muslim akil balik, diwajibkan untuk memahami ilmu usuluddin, di mana ilmu usuluddin ini mempunyai manfaat membenarkan keimanan kita, mengesahkan keimanan kita. Kemudian yang kedua, memahami ilmu fikih. Tujuan dari pemahaman ilmu fikih ini untuk membenarkan tata cara ibadah kita. Ini berkaitan dengan aturan-aturan, dengan syarat, dengan rukun yang membatalkan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, perilaku, yang kemarin sudah kita sampaikan. Untuk usuluddin kita mengikuti Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Kemudian yang fikihnya Madzhabul Arba'ah, tapi mayoritas di Indonesia lebih kepada Imam Syafi'i. Terus yang tasawuf mengikut kepada Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Dan ilmu tasawuf ini nanti berkaitan dengan perilaku batin, membersihkan batin kita dari sifat-sifat yang tercela dan menumbuhkan sifat-sifat yang terpuji yang ada dalam hati kita. Kurang lebih ada 8 sifat mahmudah, sebagaimana juga ada 8 sifat madmumah atau sifat yang tercela. Yang terpuji juga ada 8. Nanti bisa kita bahas lebih detail lagi pada waktunya. Sekarang kita antarkan pada kesempatan kali ini penjelasan singkat tentang usuluddin ala ahlussunnah wal jamaah sebagaimana kita pahami bersama mengikuti Imam Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Konsep usuluddin pada pemahaman kedua tokoh ulama ini, tentu beliau berdua istimbatnya kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mengarang sendiri. Kemudian dirumuskan, paling dasar itu kita kenal dengan bahasa aqaidul khamsin atau aqaid second. Ada 50 sifat yang dirangkum menjadi satu, di mana 50 sifat itu 41 bagi Allah dan 9 bagi utusan Allah. Sebagaimana pernah saya sampaikan di kesempatan yang berbeda, kalau zaman dahulu anak-anak kecil di kampung semuanya itu sudah hafal, tapi akhir-akhir ini kayaknya itu sudah tidak masuk kurikulum pendidikan keagamaan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas memang anak-anak kecil sekarang sudah jauh dari pemahaman ini. Nah, aqaid syaikat atau aqaidul khamsin, 50 sifat ini menjadi dasar pokok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah bahasanya, atau pengikut-pengikut Imam Al-Asy'ari, di mana ini mayoritas di Indonesia. Isinya apa dalam aqaidul khamsin itu? Yaitu sifat wajib bagi Allah 20. Ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat ila akhirih sampai mutakalliman. Kemudian sifat mustahil atau muhal bagi Allah ada 20 juga, menjadi kebalikan atau lawan dari sifat wajibnya, yaitu adam, khudusun, fanaun, mumassalatul lil hawadis, ihtiyaju ila ghairih, dan seterusnya sampai abkam terakhir. Kemudian ada satu sifat jaiz bagi Allah, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Selain sifat
wajib dan mustahil bagi Allah, ada sifat jaiznya. Sifat jaiznya adalah bahwa Allah itu mempunyai sifat kewenangan. Bebas bagi Allah menentukan sesuatu, mewujudkan sesuatu, ataupun tidak mewujudkannya. Kemudian terkumpul 41. Dilanjutkan yang 9 itu bagi para rasul. Ada 4 sifat wajib bagi rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kemudian ada sifat muhal bagi rasul atau mustahil. Ada 4 pula menjadi kebalikan dari wajibnya tadi, yaitu kizib, khianat, kitman, balada. Terus kemudian ada 1 sifat jaiz bagi rasul, yaitu arat basariyah, atau perubahan-perubahan yang bersifat manusiawi. Karena bagaimanapun juga rasul itu ya manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya kalau kita jumlah maka menjadi 50 di sini. Sifat wajib Allah 20. Muhalnya 20, jaiznya 1, 41. Sifat wajib bagi Rasul 4, muhalnya 4, dan jaiznya 1, ada 9. Terkumpullah menjadi 50. Ini menjadi dasar pokok, di mana kita berkewajiban untuk memahami ini. Tentu memahami dari sifat-sifat wajib Allah ini sesuai dengan nas Quran dan hadis, tapi juga memahami ini secara tafsil, secara terperinci, secara logika. Karena kebenaran dari sifat yang terkumpul dalam akid khamsin ini itu semuanya sangat logis, bisa dinalar, bisa dilogika. Sehingga keimanan kita nanti ketika memahami ini dengan benar bukan keimanan yang bersifat taklid. Percaya sama Allah, percaya. Apa dasar percayanya? Ya pokoknya percaya, kata Pak Kiai begitu. Itu bisa dibilang taklid, taklidnya buta lagi, nggak tahu penjelasannya. Ya enggak apa-apa. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan iman yang kayak begitu itu belum benar. Tetapi ada juga yang mengatakan sudah benar, ya ikut yang mudah aja. Tetapi bagi orang-orang yang ingin meningkatkan kualitas diri, seyogianya mau menyempatkan waktu untuk belajar. Masa sih kita mengaku cinta sama Allah, sama Rasulullah, tapi tidak memahami keimanan kita. Kita yang berikrar keimanan kita, bersyahadat dengan sungguh-sungguh, terus kemudian kita tidak memahami itu dengan benar. Logika kita mati terhadap keimanan kita sendiri, hanya sekedar ikut. Ya tidak apa-apa kalau memang masih begitu yang diinginkan. Tapi ayo bersama-sama saya mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat, teman-teman, muslimin muslimat untuk belajar bersama-sama. Memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita untuk terus memperbaiki diri. Salah satunya termasuk meningkatkan kualitas keimanan kita dengan memberi ilmu atau berbekal ilmu, tidak sekedar ikut tanpa adanya pemahaman-pemahaman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami aqaid 50 ini untuk dasar sebetulnya sangat mudah. Asal seseorang itu mau duduk, apalagi mau hadir di majelis-majelis taklim, sangat mudah. Tapi terkadang ya mohon maaf, memang waktu kadang-kadang sangat tersita sehingga tidak punya kesempatan untuk hadir dan seterusnya. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita, bisa kita ambil manfaatnya bersama-sama. Ada satu penjelasan yang sangat menarik berkaitan dengan bagaimana cara kita
membangun keimanan dengan memahami bahwa Allah itu zat yang wajibul wujud. Bahwa Allah itu zat yang wajib wujudnya. Tadi sudah kita sebutkan, pertama adalah wujud, terus qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits. Yang pertama wujud. Tetapi sifat wujud ini menjadi dasar. Penjelasan tentang wujud bisa kita pahami berdasarkan dalil alam atau keberadaan alam ini. Alam ini ada, tentu ada yang mewujudkan, ada yang mengadakan. Alam ini wujud, tentu ada yang mewujudkan. Karena alam sendiri bersifat mutaghayyir, bersifat berubah-ubah. Nah, setiap hal yang berubah-ubah itu bisa disimpulkan adalah perkara yang baru, bukan perkara yang qidam atau awal, bukan. Pasti perkara baru. Nah, keberadaan alam membutuhkan hal yang mewujudkan, membutuhkan zat yang mewujudkan. Tentu yang mewujudkan ini tidak akan pernah sama dengan yang diwujudkan. Maka Allah sebagai zat yang wajibul wujud, Allah sebagai zat yang wajib wujudnya, yang pasti adanya, pasti mempunyai sifat yang bertolak belakang dengan makhluknya, termasuk alam. Kalau alam bersifat rusak, Allah tidak mungkin rusak. Kalau alam ini bisa diperbarui, Allah tidak akan diperbarui. Dan seterusnya, kita bisa menganalogikan sifat-sifat Allah sampai 20 itu tadi. Otomatis kalau ketemu sifat wajibnya, maka akan kita pahami sifat muhalnya atau mustahilnya. Karena ini menjadi perlawanan. Bisa dikatakan kalau yang sifat wajib bagi Allah 20, maka sifat mustahilnya tentu itu bukan milik Allah. Jadi milik siapa? Tentu itu milik manusia atau milik makhluk. Ketika disebut Allah itu muhal adam, Allah itu nggak mungkin tidak ada. Allah itu nggak mungkin nggak wujud. Ini sifat mustahil yang pertama kan adam, perlawanan dari wujud. Ya pasti, karena nggak mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Bisa dipahami dari berbagai macam teori, karena ada banyak teori, ada teori Big Bang, teori dan macam-macam lah. Kalau dulu waktu sekolah kita diajarkan seperti itu. Semuanya akan berhenti pada titik yang tidak jelas, karena di atas itu tidak mampu menjelaskan lagi. Tetapi kalau kita berangkat atau memahami tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang wajib wujudnya, wujud yang awal tanpa permulaan, wujud yang akhir tanpa akhiran, wujud yang utuh tidak akan rusak. Pokoknya berlawanan, menjadi perlawanan dari sifat-sifat muhalnya. Nah, muhalnya itu berarti sifat selain Allah, sifat alam. Cara memahami sederhana seperti itu. Nah, kalau akal sehat kita mau berpikir, membangun keimanan seperti itu, berarti iman kita itu kuat. Berdasarkan tausiahnya para kiai, para ulama, kita meyakini. Berdasarkan hukum naklinya, kita mengakui, kita mengimani, dan logika akal sehat kita pun akan mengimani dan mengakui. Maka tidak berlebihan ketika disebut ta'rifnya iman adalah atasdik. Ta'rifnya iman adalah tasdik. Tasdik itu membenarkan. Jadi siapapun orang yang berakal sehat, dia pasti akan membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bahasa Al-Quran kan banyak menjelaskan tentang bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia, dan seterusnya. Nah, logika kita bangun.
berdasarkan penjelasan secara terperinci sebagaimana kita sampaikan di awal tadi. Itu cara kita membangun keimanan. Tadi kita jelaskan bahwa kewajiban mukallaf itu ada 3. Yang pertama adalah tentang usuluddin. Nah, dasar usuluddin ini aqaidul khamsin atau aqaid 50 bahasanya. Aqaid 50 diisi dari sifat-sifat tadi. Masuk kepada setelah wajib muhalnya bagi Allah, kemudian jaiz. Allah mempunyai satu sifat prerogatif kalau bahasa sekarang ya bahasanya. Hak patennya Allah ini ada sifat kewenangan atau jaiz, bahwa Allah itu boleh membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu. Itu terserah Allah. Allah mau bikin manusia, membuat manusia, ya terserah Allah. Tidak bikin juga terserah Allah. Allah mau bikin hujan, mau bikin panas, terserah Allah. Nggak bisa diatur-atur. Maka teknologi di era yang sangat modern ini, itu hanya mengira-ira. Hanya mengira-ira, menganalisa, dan seterusnya. Tetapi selalu saja akan ada sisi kelemahan dan sisi kegagalan. Selalu ada. Karena memang itu hanya Allah. Mau dibikin atau nggak dibikin terserah Allah. Orang yang sakit sudah begitu parah, kadang nggak mati-mati. Ya memang Allah belum berkehendak atau belum menentukan. Tapi ada orang yang sehat tanpa sebab yang jelas meninggal dunia, ya karena Allah menentukan. Jadi itu masuk dalam sifat jaiznya Allah, kewenangan Allah. Mau bikin apa? Termasuk mau bikin kita menjadi mukmin atau kafir, membuat kita menjadi muslim atau non muslim, itu juga hanya Allah. Nah, ini nanti berhubungan juga dengan urusan rukun iman yang ke-6, yaitu beriman kepada takdir, qada dan qadar Allah. Insyaallah di lain kesempatan kita bahas. Kembali kepada bahasan usuluddin. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sifat dalam aqaid 50 atau dalam aqaidul khamsin yang kita maksudkan untuk Allah tadi, 9 sifat berikutnya itu untuk para utusan Allah, para rasul. Yang pertama adalah 4 sifat wajib, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Pada diri Rasul ada 4 sifat ini. Tidak bisa ditawar, memang harus ada 4 sifat ini. Ini Allah yang berkehendak. Para Rasul itu pasti orangnya siddiq, jujur, benar. Amanah, bisa dipercaya. Tabligh, punya tugas menyampaikan. Dia nggak pandang bulu. Maka dalam kisah-kisah yang dituturkan di Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim berdakwah ke Raja Namrud, Nabi Musa berdakwah ke Raja Fir'aun, dan seterusnya. Tidak ada istilah untuk takut menyampaikan kebenaran, karena memang menjadi sifatnya para rasul, tabligh. Terus fatonah, cerdas. Para rasul itu cerdas. Karena memang tugasnya adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun benturan, apapun pertanyaan, apapun bantahan yang diberikan oleh kaumnya, pasti ada jawabannya, dan jawaban itu benar serta logis. Yang harus dipahami. Nah, di sisi yang lain, dari selain 4 sifat wajib tadi, ada sifat muhalnya, mustahilnya, di mana 4 sifat mustahil ini menjadi lawan dari sifat wajib bagi para rasul. Jadi para rasul itu muhal atau mustahil mempunyai sifat kidzib, khianat, kitman, balaghah. Para rasul tidak mungkin mempunyai sifat pembohong, tidak mungkin. Terus sifat berkhianat,
tidak mungkin. Terus menyembunyikan risalah kebenaran juga tidak mungkin. Terakhir bodoh, tidak mungkin. Tidak ada rasul yang bodoh, semuanya cerdas. Tentu kecerdasan para rasul atas kehendak Allah Subhanahu wa taala lewat bimbingan Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Pasti ada solusi atas permasalahan. Dan yang terakhir, melengkapi aqaidil khamsin adalah sifat jaisnya para rasul. Arad basyariyah, ardun basyariyah. Jadi perubahan-perubahan yang bersifat manusiawi. Artinya para rasul itu juga tetap seorang manusia yang kebetulan dipilih Allah menerima wahyu, menerima risalah untuk disampaikan kepada manusia. Tetapi secara pribadi rasul itu juga manusia, maka tidak akan lepas dari sifat manusianya. Artinya para rasul juga mengalami seperti yang dialami manusia pada umumnya. Ya, menerima rasa sakit seperti panas, dingin, pusing, flu, dan seterusnya. Para rasul juga jengkel juga. Jangan dikira terus para rasul tidak pernah jengkel juga. Kalau melihat sejarahnya Nabi Nuh alaihissalam, setelah sekian ratus tahun berdakwah, begitu-begitu saja masih dibully terus sama umatnya. Akhirnya Nabi Nuh kan ya terakhir ya Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, ya udah habisin saja, nggak usah kasih tempat. Orang-orang yang kufur itu nggak usah kasih tempat. Artinya para rasul juga ada sisi-sisi manusiawi, ada sifat-sifat manusia. Rasul juga makan, rasul juga minum, juga beristri, beranak, dan seterusnya. Dan sifat jaisnya rasul ini sesungguhnya adalah alasan yang sangat logis, dalil yang sangat logis, sehingga para rasul itu tidak disebut sebagai Tuhan oleh umatnya. Coba kalau para rasul itu tidak beristri, tidak makan, tidak tidur, tidak pernah sakit, bisa dibayangkan, jangan-jangan ini malaikat, atau jangan-jangan ini malah Tuhan, kan begitu. Maka para rasul itu mempunyai sifat jais itu di satu sisi ya sebagai sisi manusiawinya, bahwa rasul memang manusia. Nah, pembuktian bahwa para rasul itu manusia menjadi dalil tersendiri untuk tetap memberikan pemahaman bahwa ini adalah manusia pilihan yang dipilih Allah, bukan Allahnya. Nah, yang sedemikian saja itu masih ada juga kalau kita mengingat ceritanya Nabi Isa alaihissalam, yang demikian saja itu masih ada sekelompok umat yang menganggap rasulnya itu Tuhan, kan begitu. Padahal sudah ada sisi manusiawi dalam kehidupan. Nah, ini kita pahami. Artinya secara nakli, secara nas, kita paham, kita yakin lewat ngaji Al-Quran, penjelasan-penjelasan tafsir, lewat penjelasan Rasulullah kita paham. Dan akal sehat kita, logika sehat kita juga menerima. Jadi tidak sekedar kita itu pokoknya percaya, pokoknya manut, Pak Yai bilang begitu kita ikut, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita membangun kesadaran kita sendiri, membangun kebenaran logika kita sendiri untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Tentu masih banyak pula orang-orang yang mungkin atau teman-teman saudara yang belum sampai berpikir ke sana. Ya enggak apa-apa, masih bagus, masih mau beriman begitu. Tetapi alangkah baiknya setelah sekian waktu, sekian tahun kita berikrar akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai memperbaiki diri, memperbaiki keimanan kita, memperbaiki keyakinan kita. Artinya secara nas kita ikut, pasti. Terus secara akal sehat kita juga membangun logika yang
yang meyakini dengan dalil-dalil akal sehat kita. Nah, maka ada dalil nakli, ada dalil akli. Demikian penjelasan tentang aqaidul khamsin sebagai kurikulum dasar dari keimanan ala manhaj al-sunnah wal jamaah, sebagaimana yang saya yakini, yang diajarkan guru-guru saya di pesantren dulu, dan kita ketemu banyak guru-guru juga menjelaskan. Mayoritas orang di Indonesia mengikuti pendapatnya Imam Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam hal usuluddin atau ilmu tauhid atau ilmu keimanan. Selanjutnya di kesempatan yang akan datang kita sampaikan penjelasan tentang ilmu fikih dan hal yang terkait dengannya. Demikian, semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.